pujian dan pengagungan. Amin. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka padamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah
bersyukur kami. Nyanyikan mazmur bagi Tuhan. Angkat suaramu, angkat pujian. Jemaat Tuhan, mari buka tangan kita di hati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya. Haleluya. Makasih Tuhan. Semua baik, apakah telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, teramat apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kalian katakan semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, amin. Kau jadikan hidupku berarti. Jemaat Tuhan saja sing. Semua baik, amin. Apa yang telah kau perbuat, amin, amin. Semua baik, kau jadikan hidupku berarti. Amin. All is good. Selalu semuanya baik, Tuhan. Amin. Hari ini kami berterima kasih lagi, Tuhan. Makasih, Tuhan. Walaupun mungkin banyak yang tidak baik, tapi kami mau katakan semua itu baik, Tuhan. Amin. Thank you, Jesus.
Kami syukuri semua kebaikan-Mu, Tuhan. Kau baik, Kau baik, Kau baik Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. All is good, all is well. Semua baik, semua baik. Hari ini saya akan mengundang seorang wanita cantik. Dia friend of my daughter, also in Portland, US, dan tinggal di Malaysia. Iya, di Malaysia. Namanya Esther. Dia juga putri saya. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Dia mau menyembah Tuhan bersama-sama. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sing, you worthy of it all. You worthy of it all.
angels, they bow before your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing all the angels and all the saints and angels, they bow before your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God and say, you worthy of it all. Yes, you are. You worthy of it all. Worthy, worthy. And for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are sing, you are worthy. You worthy of it all. Only you worthy of it all. My Jesus, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sing day and night. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, you worthy of it all. You worthy of it all. Jesus, for from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. Sing, you worthy of it all. You worthy of it all. Jesus, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yes, Lord. You are worthy. Dia layak untuk ditinggikan. Thank you, Aster. Kamu calon menantu, saudara. Sama kita memuji menyembah Tuhan. Boleh kita bangkit berdiri? Let's sing again, Aster. You are worthy of it all. Dia layak. Dia layak. Let's sing. You worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things.
Terima kasih Tuhan. Amin. Mengiringmu Amin. Hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. pikiranku Kehendakku serahkan ku serahkan padamu. harapanku hanya di dalammu. Bukan teguh bersamamu Bapa. Jadikanku rencanamu untuk kemuliaan namamu. Memilihmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku harapanku hanya di dalammu. Bukan teguh bersamamu jadikanku rencanamu untuk kemuliaan-Mu. Memilihmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu. Bukan teguh bersamamu Bapa. Jadikanku rencanamu untuk kemuliaan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, Masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu. harapanku hanya di dalammu. Bukan teguh bersamamu Bapa. Jadikanku rencanamu untuk kemuliaan-Mu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami ingin selalu mengiring-Mu. Seumur hidup kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan untuk selalu hidup dalam rencana-Mu. Biarlah pikiran kami, kehendak kami Tuhan. Kami serahkan kepadamu. Harapan kami Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya kepadamu. Hari ini kami merindukan Engkau. Jadikan kami becana-Mu Tuhan. Seperti apa yang Kau mau. Berbicaralah Tuhan buat kami Tuhan pagi ini. Karena kami tahu firman-Mu itu kekuatan kami.
Firman-Mu yang mengubahkan hidupan kami. Firman-Mu Tuhan yang selalu memperbaharui hidup kami. Kami tahu hidup kami semakin hari lewat firman-Mu. Itu Tuhan akan membuat kami selalu hidup di dalam kemenangan. Dan kami tahu firman-Mu saat ini akan memulihkan, menyembuhkan, bahkan memberikan kami kemenangan. Urapi kami semua dan hamba-Mu Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Biar Kau sendiri berbicara dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa. Dan hari ini kami siap untuk terima kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Silakan duduk, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini saya ingin bagian kebenaran firman Tuhan tentang hargai keselamatan yang Tuhan berikan. Firman Tuhan Galatia 5 ayat yang pertama berkata demikian. Galatia 5 ayat yang pertama berkata demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan ini mengingatkan kita. Buat setiap kita orang Kristen, semua kita yang disebut Kristen yaitu pengikut Kristus. Untuk menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Dan dari apa? Dari perbudakan dosa, saudaraku. Dan saat ini Tuhan sudah memberikan kasih, saudaraku. Dan kuasanya, saudaraku. Lewat pengorbanannya di kayu salib. Bahwa saudaraku, dulunya kita menjadi hamba dosa. Diubahkan menjadi hamba kebenaran, saudaraku. Maka itu Tuhan mengingatkan lewat firman Tuhan ini. Untuk kita menghargai, saudaraku, keselamatan yang telah kita terima. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, lewat kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mengingatkan kita sekali lagi untuk kita hidup, saudaraku, untuk menghargai keselamatan yang telah Tuhan berikan. Karena kita lihat hari-hari ini, banyak juga orang Kristen, saudaraku, yang menyebut dirinya Kristen, tetapi tidak menghargai kemerdekaan dan keselamatan, saudaraku, yang telah Tuhan berikan. Oleh karena kesenangan, saudaraku, oleh karena, saudaraku, tekanan dunia ini membuat mereka, saudaraku, membiarkan diri mereka, saudaraku, dikuasai, dikenakan kuk perhambaan. Yang maksudnya arti kuk perhambaan itu, saudaraku, mereka menghambakan dirinya kepada keinginan dan nafsu diri mereka sendiri. Mereka membiarkan diri mereka, saudaraku, dibelenggu oleh kuasa kegelapan. Akhirnya, saudaraku, mereka tanpa mereka sadari, mereka terikat dengan dosa. Dan mereka tanpa sadari, saudaraku, dosa, saudaraku, membuat mereka, saudaraku, memiliki, saudaraku, harga diri mereka, saudaraku, menjadi rendah. Bahkan mereka tanpa sadari dosa, saudaraku, membuat mereka, saudaraku, sedang dipermalukan. Tapi mereka tidak menyadari hal ini. Karena apa, saudaraku? Karena mereka ada di dalam apa? Kuk, saudaraku, perhambaan ini. Maka itu Tuhan mengingatkan hari ini. Kita sudah dibebaskan, hargai itu. Maka itu banyak orang, saudaraku, dikatakan firman Tuhan, mereka dikenakan kuk perhambaan. Mereka sudah membiarkan mereka, saudaraku, dikuasai oleh keinginan dan nafsu mereka. Kita lihat hari-hari ini. Begitu banyak, saudaraku, orang Kristen, saudaraku. Mereka tanpa sadari mereka dipermalukan oleh dosa, oleh iblis, tapi mereka nggak sadar. Lihat hari-hari ini kita lihat. Ada orang-orang yang sebenarnya usianya sudah lanjut. Mereka, saudaraku, punya keluarga istri. Masih aja, saudaraku, masih senang dengan yang namanya yang muda-muda itu loh, saudaraku. Dan dengan bangganya jalan di mall gandengan, saudaraku. Enggak sadar dan sedang dipermalukan oleh iblis. Bayangin orang lewat, kasihan ya. Opa sama cucu jalan berdua. Enggak sadar, saudaraku. Mereka begitu mesranya saya lihat di mall, mereka jalan. Mereka enggak sadar, saudaraku. Itu bukan cinta, saudaraku. Amin.
Itu hawa nafsu, saudara. Pikiran mereka hanya berpikiran dengan penuh dengan segala macam percabulan, percinaan, perselingkuhan. Dan saya lihat ada yang terjadi. Saya lihat saudaraku dengan bangganya orang-orang saudaraku dia live saudaraku dengan pasangannya. Yang muda-muda juga saudaraku gak sadar saudara sedang dipermalukan, harga dirinya sedang direndahkan. Mereka hanya memuaskan hawa nafsu keinginannya. Saya lihat banyak anak-anak muda hanya karena saudaraku ingin punya ini seperti temannya punya. Oh temannya punya saudaraku iPhone 15, dia nggak bisa beli. Akhirnya saudaraku dia godain tuh om. Om gitu saudaraku. Apalagi di TikTok, om. Waduh saudaraku, itu om langsung banyak saya gitu. Hanya gara-gara iPhone dia jual diri saudaraku. Tanpa mereka sadar mereka sedang direndahkan oleh iblis. Mereka sedang dihancurkan oleh iblis. Mereka nggak sadar saudaraku. Iblis sedang membawa mereka dalam kehancuran. Seringkali kesenangan dosa itu membuat mereka lupa saudaraku. Bahwa mereka sedang diturunkan saudaraku harga dirinya. Mereka sedang dibawa kepada kehancuran. Tanpa mereka sadari mereka sedang menutup berkat sumber berkat Tuhan itu. Kelihatannya mereka masih punya segalanya. Tapi seperti mobil saudaraku. Yang berjalan hanya saudaraku. Hanya dengan apa? Dengan bahan bakar yang ada saudaraku. Di dalam mobil, tangki mobil itu. Mereka gak bisa isi lagi. Hanya di situ saja. Mereka kelihatannya hebat saudaraku. Mereka punya. Tapi lama-lama saudaraku bensin itu habis. Berkat itu habis. Akhirnya mereka hancur. Baru mereka sadar ketika mereka terpuruk. Itu yang terjadi banyak. Saya lihat saya ketemu banyak anak muda akhirnya. Hancur saudaraku. Mereka menjual diri mereka. Mereka pikir saudaraku dengan semua kesenangan dunia yang mereka punya. Yang mereka miliki. Saudaraku. Mereka pikir semua bisa membahagiakan dia. Gak akan pernah bisa. Semua yang ada di dunia ini gak bisa membahagiakan saudara, saya katakan. Gak bisa Bapak Ibu Saudaraku. Lihat kemarin, lihat. Ada yang ketangkap saudaraku, pejabat. Udah tua saudaraku. Main perempuan habis 3 miliar. Pakai uang negara lagi. Bayangin, itu nafsu dosa itu saudara kita itu diikat dengan itu. Sampai kita gak sadar kemudian dipermalukan saudaraku. Bayangkan, itu Bapak Ibu Saudaraku, anak cucu itu bisa lihat itu. Kok sudah di media sosial gak bisa dihapus. Saudara sedang menghancurkan generasi saudara, keturunan saudara, hanya gara-gara nafsu, keinginan saudara. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan ini mengingatkan kita. Jangan biarkan iblis menghancurkan hidupmu, menghancurkan karirmu. Jangan menghancurkan saudaraku akhirnya usahamu. Menghancurkan keluargamu. Jangan Bapak Ibu Saudaraku. Jangan biarkan hawa nafsumu itu menguasai engkau. Sehingga engkau tidak menghargai keselamatan. Engkau mengubar hawa nafsumu. Akhirnya saudaraku dengan mudahnya orang mencaci maki. Menghina saudaraku. Bahkan saudaraku kita lihat kemarin di media sosial. KDRT, bahkan pendeta bisa pukul itu istrinya. Bapak Ibu Saudaraku, maka itu waktu di gereja kita kalahkan iblis di rumah kita, injak-injak itu istri. Bayangin Bapak Ibu Saudaraku. Bayangin saya lihat itu di media, aduh Bapak Ibu kasihan istrinya. Udah digebukin, diambil tuh tongkat digebukin. Beraninya sama perempuan. Betul kan? Coba dimasukin ring tinju juga begini. Gak berani. Orang model-model gini. Laki-laki apa saudaraku? Itu laki-laki saudaraku. Yang gak berguna. Beraninya sama perempuan. Berani pukul. Bapak Ibu saudara, kalau kita diubahkan oleh Tuhan. Kita akan hargai pasangan kita. Kita boleh marah-marah boleh. Tapi tangan ini loh saudaraku. Jangan terlalu lebay. Ya kan? Terlalu lebay sampai pak itu istri. Ya kan?
kasihan dulu waktu pacaran dibelai-belai. Aduh sayang, itu makanya itu perempuan jangan termakan dengan rayuan laki-laki. Laki-laki itu, saudaraku, lihat buaya itu sesungguhnya itu setia. Tapi kalau buaya darat itu kacau banget, saudaraku. Ngerti nggak? Buaya yang kebun binatang itu setia sama pasangannya. Waktu saya baca. Tapi kalau buaya darat, aduh kacau. Banyak sekarang di gereja banyak buaya darat juga, saudaraku. Ngomongnya haleluya. Oh, itu namanya wanita kalau udah haleluya. Oh, mataku tertuju padamu. Oh, hatiku terhancur-hancur, saudaraku. Benar kan? Waktu pacaran semuanya, saudaraku, sepertinya rayuan. Matamu sayang seperti bulan purnama. Itu perempuan matanya gini-gini, saudaraku. Alismu bagaikan gunung di Swiss. Waduh, dingin banget gitu. Rasanya perempuan kok digituin, saudaraku, rasanya hancur deh. Pokoknya apapun ku berikan kepadanya. Loh, setelah nikah, kenapa kau begitu? Kenapa kau begini? Udah nyanyi lagu begitu, saudaraku. Ya kan? Banyak begitu akhirnya terjadi KDRT. Istri dihajar, dipukul di bagian sangsak. Dulu dibelai-belai. Dulu dibelikan, saudaraku, kosmetik. Sekarang gak perlu dibelikan, dijedukin di tembok, pupuk-pupuk langsung merah semua, saudaraku, biru. Sudah. Gratis katanya. Hancur semuanya. Maka itu yang wanita sabar menunggu waktunya Tuhan. Amin. Tenang, tenang. Stok di sorga banyak. Kapan pastor? Nah saudara gak sabar. Tuhan sedang buat perjalanan, saudaraku. Dari Perancis ke Indonesia itu butuh waktu. Barangkali pasangannya di Perancis, ya kan. Ya, siapa tahu dalam perjalanan saudara gak sadar, ya kan. Cari yang ada di mall, pokoknya terserah. Pokoknya yang ada, yang melirik mataku, yang melihat, mengedipkan mataku, itu yang dari Tuhan. Oh, setan itu, saudaraku, ya. Saya katakan. Maka itu Bapak Ibu saudaraku, belajar hari ini untuk saling menghargai. Kalau udah membangun rumah tangga, belajar mengasihi. Kita boleh marah, tapi jangan sampai kata-kata itu menyakitkan. Merendahkan pasanganmu. Hanya karena kau mengumbar awan nafsumu. Engkau keluarkan kata-kata, saudaraku, yang menyakitkan. Engkau marah, ada rasa marah, belajar untuk menguasai diri. Jangan keluar dari mulutmu, saudara, kata-kata, saudaraku. Binatang semuanya, Bapak. Dulu istrimu kau puji-puji, saudaraku, bagaikan bidadari. Sekarang saudara marah bilang monyet, muka apapun, saudara. Itu Bapak Ibu, itu menyakitkan hati. Amin. Belajar, saudara, untuk mengasihi, untuk belajar untuk menguasai diri. Jangan ucapkan kata-kata yang melukai hati, yang merendahkan. Apalagi wanita kalau sudah marah itu gak tahan, saudara. Kadang-kadang kita ini pria tahu, saudaraku, kita itu punya kekurangan. Benar? Tahu, gak ada yang laki-laki yang sempurna. Ada kekurangan, saya pun ada kekurangan. Tetapi ketika engkau merendahkan suamimu, itu berarti engkau sedang merendahkan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan apa? Di dalam sebuah otoritas, saudaraku, yang dikatakan firman Tuhan. Tuhan, suami, istri, baru anak. Jadi saya mau katakan hari ini, belajarlah hargai pasanganmu. Hormati dia sekalipun barangkali suamimu, saudaraku. Barangkali dia hidupnya belum benar. Saudara terus berdoa, hormati dia, hargai dia. Kasih dia, cintai, doakan terus. Dan percayalah ada waktunya Tuhan. Tuhan akan mengubah hidupnya. Hargai juga pasanganmu. Istrimu kasih dia. Secerewet-cerewetnya dia pasti akan capek ngomongnya, saudaraku. Maka doain dia. Terus kuatin dia. Jangan, saudaraku, rendahkan pasanganmu, istrimu. Bagaimanapun dia ibu anak-anakmu. Amin. Saya itu Bapak Ibu saudaraku. Belajar juga. Saya orang Surabaya. Kadang-kadang kata-kata saya yang sering kali saya kata nada saya itu. Bukan kata-kata saya. Nada saya itu membuat kadang-kadang orang itu gitu, saudaraku. Itu benar. Saya kadang-kadang istri saya bilangin, kamu kok kasar sih? Padahal saya gak kasar, saudaraku. Saya cuma bilang gitu, ya udah gitu. Ya udah. Nah itu kadang-kadang ya udah. Padahal saudaraku saya bilang ya udah maksudnya. Tapi nadanya itu dia.
Dia tersentuh hatinya, saudaraku. Padahal saya nggak pernah menyukai hatinya. Cuma kadang, ya udah, saudara. Maka itu sekarang kalau istri saya ngomong, saya cuma diem. Sampai saya ketiduran, nggak taunya saya baru bangun, dia sudah selesai, saudaraku. Kadang-kadang. Jadi saya nggak ngomong, ya sudah, saya diem aja. Sampai kadang-kadang dia, loh saya kok kaget udah berhenti. Sudah ketiduran, saya baru udah bangun, baru sadar. Kadang-kadang gitu. Saya belajar Bapak Ibu Saudaraku. Kadang-kadang istri saya bisa nyakit, tapi saya nggak belajar tuh, mau hajar dia enggak, Saudaraku. Dulu saya temperamen sekali, tapi saya sekarang belajar menguasai diri. Maka itu, biarpun saya marah, saya nggak pernah, maka saya selalu katakan sama anak saya, kok kamu jadi laki-laki, jangan berani pukul pasanganmu perempuan nantinya. Itu berarti apa? Engkau sedang merendahkan dirimu. Hargai dia, sayangi dia. Maka itu saya nggak pernah mukul istri saya, nggak pernah, saudara. Saya pertama juga takut, istri saya itu taekwondo, kakinya panjang gini, saudara. Dia pernah, saudara, dia bilang, lu mau apa? Lu gitu, tinggi, saudara, bung, luar biasa, perempuan sekarang hebat. Benar. Tapi saudara, dia cuma mau nunjukin ancang-ancang waktu itu. Buat dia mampu. Jadi tapi saya tuh belajar. Saya dulu sayang dia, saya belai-belai. Kalau saya setelah nikah, saya pukul dia, kasihan saudaraku. Maka itu saya terus sayang, benar kan? Lihat, rambutnya berombak lurus saudaraku. Saya belai. Kalau dia sudah mau marah gitu, mungkin tak peluk. Romeo and Juliet, tenang dia. Iya kan? Jadi Bapak Ibu Saudaraku, wanita itu biasa dalam hidupan ini. Hargai, cintai karena dia ibu daripada anak-anakmu. Kalau kita bisa mencintai ibu dari anak-anak kita, saudaraku, istri kita, mereka akan lihat Tuhan itu yang sesungguhnya. Bahwa Tuhan itu penuh kasih. Amin. Karena kita laki-laki adalah gambaran sebenarnya daripada otoritas, daripada Allah yang Tuhan berikan di dalam keluarga. Sebagai mewakili Allah. Kalau kita mengasihi istri kita, maka akhirnya anak-anak bilang, aku melihat Tuhan yang luar biasa. Betul Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa saling melukai, bisa saling menyakiti, bisa. Tetapi biarlah kita belajar untuk melepaskan pengampunan. Amin. Sebenarnya pernikahan itu hanya dua, saudaraku, kuncinya. Kalau kita tetap kuat. Yang pertama, saudaraku, belajarlah untuk sabar. Sabar menghadapi pasangan kita. Yang kedua, belajarlah untuk terus mengampuni. Maka engkau akan lihat, hidupmu semakin hari semakin indah. Karena kebahagiaan itu bukan ditentukan oleh orang lain, bukan karena pasanganmu. Tetapi kebahagiaan itu hanya timbul dalam diri kita. Ketika kita mulai sabar, kita bisa mengampuni. Maka kita akan bisa melihat sesuatu yang indah di balik kekurangan pasangan kita. Kita akan lihat, wow, betul istriku ini luar biasa. Wow, suamiku itu luar biasa. Betul Bapak Ibu Saudaraku. Maka itu saya katakan, saya belajar terus untuk menyempurnakan diri saya menjadi lebih baik. Saya dulu barangkali seringkali hari Selasa lalu, saya bersaksi saudaraku. Bahwa saya dulu barangkali kelihatannya saudaraku. Kalau berjalan bersama istri saya, kurang ideal saudaraku. Angka 10. Atau angka 01, saudaraku. Saya juga tahu diri bahwa istri saya juga kepingin suaminya itu ideal, benar kan? Kadang-kadang kalau duduk, saudaraku, kalau naik becak nggak bisa, saudaraku, berdua. Harus sendiri-sendiri. Saya sudah makan itu banyak tempatnya. Jadi kadang-kadang saya mulai belajar untuk menguasai diri juga demi kesehatan. Istri saya selalu ngomong, jaga dong katanya, jaga dong. Tapi namanya saya ini hanya memuaskan nafsu keinginan saya aja. Hanya ngumbar ini saudaraku. Enak di mulut sebenarnya sedang merusak tubuh saya. Tapi saya belajar untuk menghargai. Suatu saat saya pergi sama anak saya. Yang cowok si Berli, tiba-tiba di situ ada klinik saudaraku. Saya masuk, saya cek gula darah saya. Di situ saudaraku gula darah saya tinggi sekali. Habis satu sinya. Akhirnya saya bilang, katanya dokter, Pak, Bapak harus jaga. Bapak harus diet. Nah kata-kata diet ini berat banget saudaraku. Ini kata diet itu berat sekali saudaraku. Apalagi kalau sudah lihat makanan-makanan yang sebenarnya kesukaan saya.
Apalagi kalau namanya makanan Surabaya itu. Saya kadang-kadang kalau lihat saya nggak, apalagi kalau namanya risoles. Aduh, kalau makan nggak bisa 1, bisa 5, saudaraku. Jadi saya mau katakan, saya kadang-kadang nggak bisa menguasai diri, tapi Tuhan ingatkan saya. Untuk saya belajar, kalau saya mengasihi istri saya, mengasihi anak-anak saya harus jaga kesehatan saya. Supaya saya punya umur penuh. Akhirnya saya mulai berjuang, saudaraku. Berjuang itu pertama kali saya katakan waktu hari Selasa itu nggak mudah, saudara. Menanam keinginan ini loh, saudaraku. Saya tuh belajar untuk menguasain diri, saudaraku. Saya mulai bilang saya nggak mau makan nasi lagi, saya nggak mau makan tepung lagi. Tapi setiap kali itu roti lewat, Tuhan, kenapa dia lewat? Apalagi tuh jemaat kok di gereja di sini selesai Tuhan. Pastor mau, Tuhan kenapa pencobaan di depanku terus-terusan. Itu sering kali, padahal jemaat juga jatah peker pelayan Tuhan. Tempat itu udah tahu saya gak makan, tetap aja ditawain mau. Gitu saudara. Tapi gak karena dia sayang sama saya. Dan saya belajar menguasain diri saudaraku. Seminggu pertama saya susah untuk bertahan. Tapi saya terus berjaga kuat. Akhirnya Bapak Ibu saya bisa menguasai diri. Gula darah saya mulai normal, tekanan saya, darah saya mulai normal, tubuh saya langsing. Sekarang turun 7 kilo, keren. Tapi saya mau turunin terus supaya ideal jalan sama istri saya. Ya kan? Apalagi saya juga ingin tubuh saya semakin hari semakin ada six pack-nya gitu ya. Sekarang kan 1 pack saudara ya. Jadi kalau khotbah shalom, ya, bertobat. Bukan gitu, saudara, bertobat ototnya ditunjukin, jangan. Tapi saya kepingin hidup saya semakin hari sehat. Supaya apa? Tuhan kasih umur saya penuh. Amin. Kadang-kadang yang membuat kita, saudaraku, dipanggil Tuhan. Itu bukan karena, saudaraku, waktunya Tuhan. Tapi seringkali kita mengambil waktunya Tuhan. Maka itu Tuhan yang memberi, babi yang mengambil, kambing yang mengambil, durian yang mengambil. Karena kelebihan kita makannya. Makan gak apa-apa. Tapi kalau kelebihan, istri saya sempat tegur. Kalau dia makan durian, saudara, itu bisa 20 dia kunyah, saudaraku. Bayangin Bapak Ibu saudaraku. Makanya saya selalu kalau dia makan, saya gak suka durian. Tapi saya selalu mengawasi dia kalau makan durian. Dia sudah lupa diri, lupa suami, lupa semuanya dia kalau makan durian. Durian seperti segala-galanya. Dia makan, gak sadar saudaraku. Langsung saya ambil obat kolesterol, minum sayang. Biarpun kurus bisa sudah kolesterol tinggi. Maka saya belajar hari ini. Kita saling menjaga, saling mengasihi. Amin. Anak saya itu saudaraku, si Berli itu, yang tadi main gitar. Tadi itu anak calonnya saudaraku. Suaranya bagus. Punya calon mantu suaranya bagus. Punya istri bagus, suaranya anak saya bagus. Suaminya saudaraku fales. Ya. Tapi tertutup dengan semuanya mereka. Amin. Dia cuma di background gini saudara. Loh saya ini pernah loh saudaraku. Saya ini bikin vokal istri saya di recording. Dengan PD-nya saudaraku saya nyanyi. Akhirnya yang recording bilang, Pak mundur sedikit. Saya mundur. Mulai nyanyi lagi saudaraku. Pak kelihatannya Bapak mundur lagi. Gitu. Sudah mentok dekat pintu saudaraku. Saya mulai nyoba. Pak, maaf. Loh, saya sudah sampai di sini. Maksudnya Bapak keluar aja, saudaraku. Bayangin. Terluka, saudaraku. Lama saya gak mau nyanyi, saudaraku. Tapi saya menyembuhkan hati saya. Saya lepaskan pengampunan dengan orang-orang itu. Saya belajar nyanyi. Akhirnya saya ada ciptaan, saya nyanyi lagunya. Itu seumur hidup saya pede, saudara. Tapi sekarang saya punya, saudaraku, backing vokal luar biasa. Kalau saya nyanyi, suara saya rendahkan mereka yang saya tinggikan. Supaya enak suaranya. Jadi Bapak Ibu saudaraku, sampai di mana tadi saya khotbah? Saudaraku saya jadi lupa. Lah anak saya itu saudaraku, itu benar waspadai saya. Saya kalau makan sama dia, saudara, dijatah. Dulu dijatah. Gak bisa dia makan ini makannya. Tapi sekarang gak perlu dijatah. Karena saya sudah bisa ngontrol diri saya. Amin. Ya sayangku. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu saudaraku kita harus belajar hari ini. Bagaimana Bapak Ibu saudaraku kita menghargai keselamatan itu. Bagaimana supaya kita ini boleh saudaraku menjadi hamba kebenaran. Memang gak mudah untuk kita hidup dalam kebenaran. Tapi satu hal Tuhan ingatkan saya saudaraku seperti Nuh.
Dikatakan Kejadian 6 ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Itu yang membuat saudaraku, Nuh saudaraku, bisa hidup di dalam kebenaran. Sekalipun pada zaman itu saudaraku, zaman itu benar-benar zamannya rusak sekali. Orang hidup dengan dosa dengan luar biasa. Membuat Tuhan akhirnya murka. Dan ingin menghukum saudaraku, dunia ini saudaraku, dengan air bah. Tetapi saudaraku, karena Nuh itu bergaul dengan Allah, maka dia berkenan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan menyelamatkan Nuh dan seluruh keluarganya dari saudaraku yang namanya dikatakan tadi yang saya katakan, yaitu apa? Hukuman daripada Tuhan itu. Makanya saya katakan hari ini, kalau engkau ingin melihat perlindungan, penyertaan Tuhan, saudaraku, itu nyata dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa hidup dalam kebenaran, bergaullah selalu dekat dengan Allah. Henok bergaul dengan Tuhan, sehingga dia diangkat Tuhan tanpa mengalami kematian. Ketika engkau bergaul dengan Tuhan, saudaraku, itu membuat imanmu akan jadi teguh, menjadi kuat. Karena ketika engkau bergaul dengan Tuhan, engkau akan dapatkan kekuatan baru. Imanmu jadi kuat. Di tengah badai, di tengah situasi apapun, tekanan apapun, keadaan yang buruk, godaan dunia ini, saudara tetap bisa berdiri kuat. Saudara bisa tetap kuat di dalam Tuhan. Saudara bisa berkata tidak terhadap dosa. Kenapa? Engkau ada dalam kuasanya, dalam perlindungan Tuhan. Imanmu akan selalu bertumbuh jadi kuat. Maka itu kenapa engkau mudah jatuh dalam dosa, mudah tergoda dengan dosa. Karena engkau gak pernah bergaul dengan Tuhan. Engkau tidak punya waktu untuk bergaul setiap hari dengan Tuhan. Ketika engkau bergaul dengan Tuhan, engkau sedang memprotek dirimu, engkau sedang memprotek keluargamu, engkau sedang menjaga saudaraku, bisnismu, pekerjaanmu, kesehatanmu. Kenapa? Perlindungan Tuhan itu ada ketika engkau ada di dalam hadirat Tuhan. Bergaullah saudaraku dengan Tuhan mulai hari ini. Engkau tidak bisa andalin kekuatanmu, engkau gak bisa andalin kekayaanmu. Engkau gak bisa andalin saudaraku, partnermu, atau orang-orang yang kau pikir bisa menjamin hidupmu, masa depanmu. Tidak akan pernah bisa mereka, semua terbatas. Tetapi ketika engkau bergaul dengan Tuhan, engkau akan menemukan dan engkau akan melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia adalah Bapa yang selalu ada, menjaga kita, melindungi kita. Ketika kita nggak kuat, dia ada. Dia akan selalu menghibur kita ketika kita sedih. Dia menghapus setiap airan air mata kita, saudaraku. Dia menghapus dan dia akan menghibur kita. Dia akan selalu memberikan kita pengharapan yang baru. Maka itu bergaullah akrab selalu dengan Tuhan, Bapak Ibu saudaraku. Hari-hari ini hari-hari yang jahat. Kita bisa terpengaruh dengan segala macam dosa. Saya mau katakan, jabatan seorang pendeta pun tidak bisa menjamin saudaraku bahwa dia saudaraku bisa hidup di dalam kekudusan. Kalau dia tidak mau bergaul akrab dengan Tuhan. Kalau kita hanya cuma baca firman tanpa engkau melakukan, itu gak ada artinya sama saja. Tuhan ingin kita merenungkan, membaca dan melakukan firman. Memang itu suatu perubahan itu pasti sudah ada proses dan itu menyakitkan. Tetapi ketika engkau tinggal dalam hadirat Tuhan, engkau akan mengalami kekuatan. Imanmu jadi kuat. Dan engkau sanggup untuk berjuang. Untuk mengalahkan semua saudaraku, keinginan dagingmu. Mengalahkan semua keinginan hawa nafsu kita. Kita bisa katakan tidak, kita mampu saudaraku, untuk mengendalikan diri, menguasai diri kita. Pasti bisa. Ketika engkau ada selalu tinggal dalam hadirat Tuhan. Betapa pentingnya hari-hari ini Bapak Ibu saudaraku. Hanya Tuhan yang kita bisa andalkan. Amin. Engkau tidak bisa menjaga anak-anakmu 24 jam. Tapi hanya Tuhan yang bisa jaga. Hanya Roh Kudus yang akan melindungi mereka, mengingatkan mereka. Ketika engkau berdoa, ketika engkau menyembah, engkau ada dalam hadirat Tuhan. Di situ engkau akan lihat engkau sedang memprotek keluargamu. Dimanapun mereka berada, mereka dalam penjagaan Tuhan. Engkau tidak bisa menjaga bisnismu saudaraku dari orang-orang yang barangkali engkau bisa percaya.
Mereka bisa juga mengkhianati engkau. Tapi ketika engkau tinggal di dalam hadirat Tuhan, Tuhan sendiri akan membuat mereka karyawan-karyawan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Hanya ketika engkau hidup selalu bergaul akrab dengan Tuhan. Betapa ini pentingnya. Itu yang saya lakukan. Saya nggak bisa jaga keluarga saya. Saya nggak bisa jaga jemaat Tuhan di tempat ini. Hanya ketika saya ada bergaul akrab dengan Tuhan. Disitulah saudaraku, saya berdoa, saya berseru. Saya tahu perlindungan Tuhan itu nyata. Atas keluarga saya, atas jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Karena saya tahu hanya Tuhan yang sanggup saudaraku melindungi. Maka ketika kau bergaul dengan Tuhan, membuat imanmu saudaraku semakin teguh. Roma 10:17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Semakin kau bergaul dengan Tuhan saudaraku, maka saudaraku imanmu jadi kuat. Bahkan akhirnya saudaraku engkau akan mengenal isi hati Tuhan. Apa yang menjadi rencana Allah. Aku akan mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Yohanes 15 ayat 15 berkata, aku tidak menyebut kamu lagi hamba sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Disinilah saudaraku. Akhirnya kita bukan disebut saudaraku hamba. Tapi apa saudaraku? Sahabat. Di situ Tuhan akan selalu menyampaikan apa yang menjadi rencananya dalam hidup kita. Dia akan menyampaikan banyak hal dalam kehidupan kita. Ketika engkau bergaul dengan Tuhan, Tuhan akan membuka jalan. Tuhan akan mengarahkan kita melakukan hal-hal yang hebat. Itu yang saya rasakan di dalam kehidupan saya. Ketika saudaraku, Tuhan mempercayakan saya kembali pengembalaan gereja ini. Ketika gereja ditutup, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya nggak tahu apa yang harus saya perbuat. Banyak barangkali tawaran-tawaran yang saya pikir itu, wah cepat. Pinjaman ini, pinjaman itu. Untuk bisa bawa Bapak bangun gereja dengan cepat. Tapi hari itu saudaraku, ketika saya bergaul dengan Tuhan, saya menyerahkan semua kepada Tuhan. Biar rencananya dan waktunya. Akhir Tuhan arahkan. Ini loh yang harus kamu lakukan. Ini harus kamu lakukan. Dan akhirnya semua boleh terjadi. Jadi saya mau katakan hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Bergaulah dengan Tuhan. Maka kau tahu rencana Tuhan apa ya. Yang akan Tuhan nyatakan buat keluargamu. Buat anak-anakmu. Buat bisnismu. Tuhan akan arahkan semuanya. Tuhan akan berikan kau hikmat. Bahkan kau akan lihat banyak hal-hal yang hebat yang akan Tuhan lakukan. Ketika kau bergaul dengan Tuhan. Maka kau akan tahu rencana Tuhan itu apa buatmu. Saya percaya Tuhan punya rencana yang hebat buat setiap kita. Setiap kita Tuhan punya rencana. Tidak ada satu orang pun saudaraku yang Tuhan tidak punya rencana. Rancangannya itu bukan rancangan kecelakaan firman Tuhan. Rancangan damai sejahtera memberikan kau masa depan yang penuh harapan. Cuma seringkali kita tahu firman. Kenapa kita tidak pernah melihat hal itu? Karena kita tidak mau diarahkan oleh Tuhan. Ketika engkau bergaul dengan Tuhan, engkau akan diarahkan. Jangan ambil ini anakku. Jangan ambil keputusan ini. Ikuti yang ini. Kadang-kadang dalam perjalanan kita, saudaraku, banyak sekali, saudaraku, tawaran-tawaran, godaan-godaan yang membuat barangkali kita berpikir, oh ini caranya, ini lebih mudah. Barangkali mengikuti cara Tuhan sepertinya lama, tapi mendatangkan keselamatan, damai sejahtera. Bahkan saudara akan lihat bagaimana Tuhan akan bekerja dengan indah. Maka itu tunggulah waktunya Tuhan. Sabar sampai Tuhan mengerjakannya dengan sempurna. Amin. Tunggu waktunya Tuhan untuk Tuhan memulihkan hidupmu, keluargamu. Tunggu bukan caramu, bukan cara kita, tapi caranya Tuhan. Ketika saya menyerahkan semua dengan caranya Tuhan, Tuhan membuat akhirnya gereja ini saudaraku, mulai saudaraku mengalami pertumbuhan. Karena saya tahu bukan saya, bukan istri saya, bukan semua tim pengembalaan di sini. Tapi semua ketika kami sama-sama bergaul dengan Tuhan. Kita melibatin Tuhan, kita berdoa sepakat. Tuhan yang akan ditunjukkan banyak jiwa-jiwa mulai saudaraku dituai. Banyak jiwa-jiwa mulai diselamatkan. Karena saya tahu semua karena Tuhan. Segala kemuliaan hanya kepada Tuhan. Saya yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Yang selanjutnya Bapak Ibu bagaimana supaya kita boleh menjadi hamba kebenaran. Yang kedua,
Jauhilah pergaulan yang buruk. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk, merusak kebiasaan yang baik. Bapak Ibu Saudaraku, betapa pentingnya kita untuk bergaul dengan orang yang tepat. Amin. Saya mau katakan, semua orang itu baik, tapi belum tentu benar. Mengerti maksud saya? Orang bisa kelihatan baik, tapi belum tentu, saudaraku, tujuannya dia itu benar. Bergaul dengan kita, membangun bisnis dengan kita, belum tentu, saudaraku, tujuannya benar. Bisa juga dibalik semua itu ada tipu muslihat. Maka itu, bergaullah, saudaraku, dengan orang yang benar, yang tepat. Bergaul, saudaraku, dengan orang yang tepat. Yang benar-benar, saudaraku, membangun imanmu, membangun hidupmu. Bukan, saudaraku, yang hanya membuat engkau hanya cuma happy, senang. Tapi akhirnya, saudaraku, mereka akan membawa engkau dalam kehancuran. Bergaul dengan yang baik, anak-anak muda. Amin. Jangan karena kita dikatakan kuper, gak suka bergaul. Akhirnya kita, saudaraku, bergaul seenaknya. Jaga pergaulanmu. Pilih teman yang benar. Amin. Pilih teman yang benar. Hari ini banyak teman-teman yang bisa menjebak kita, menghancurkan kita. Saya ketemu waktu di penjara, saudaraku. Waktu saya lagi pelayanan di penjara, saya ketemu ada seorang anak muda. Saudaraku, dihukum 15 tahun karena narkoba. Waktu ditanya kenapa kamu bisa masuk, waktu saya bergaul sama teman-teman saya, padahal saya nggak make, Pak. Saya nggak pakai, saya cuma kumpul-kumpul tiba-tiba. Di situ akhirnya ada penangkapan dan akhirnya saya seperti yang ditaruh itu obat. Akhirnya saya ditangkap. Bapak Ibu Saudara, lihat hari ini anak-anak muda banyak sekali jebakan. Bergaul dengan orang yang tepat. Amin. Bandingan engkau bergaul, saudaraku, di gereja. Cari teman-teman di gereja yang bisa membangun engkau, memberikan engkau kekuatan. Jadi jangan bergaul dengan orang-orang di luar. Amin. Kalau engkau bergaul, akhirnya engkau salah cari teman hidup. Betul kan? Banyak anak-anak muda pikir, kok aku gak bergaul, aku gak bisa dapetin teman hidup. Loh, Bapak Ibu Saudara, di gereja ini banyak. Banyak yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Betul kan? Nyari di gereja lebih bagus. Ya kan? Ya kalau ketemu di luar gak apa-apa, yang penting juga cinta Tuhan dan takut akan Tuhan. Gak apa-apa. Ya kan? Tapi harus cinta Tuhan dan takut akan Tuhan. Cari yang tepat. Jangan sembarang pilih. Apalagi di mall, banyak yang ngedip-ngedip mata itu banyak. Gini. Nah itu bahaya. Banyak wanita tersentuh karena niat cuplikan mata, saudara. Maka itu jaga hatimu, amin. Cari yang tepat supaya engkau bahagia. Seperti istri saya dapat yang tepat, bahagia dia, saudaraku. Saya cuma memuji diri saya dan istri saya aja deh. Ya kan, oh haleluya. Jadi saya mau katakan hari ini bergaul, punya teman bisnis juga dicek, saudaraku. Jangan-jangan sampai di akhir menjebak kita, mengambil keuntungan buat kita. Akhir menghancurkan kita. Kita diumpankan akhirnya. Banyak terjadi, saya punya teman begitu. Bisnis awalnya, begitu baik, begitu luar biasa. Kemudian akhirnya dijebak, saudaraku. Dia diumpan, akhirnya dia yang masuk penjara. Saya mau katakan hari hati-hati. Bergaul dengan orang yang tepat. Ketika engkau mau hidup dalam kebenaran, bergaullah dengan orang yang tepat. Maka engkau akan melihat Tuhan. Yang terakhir, kalau engkau mau hidup, saudaraku, menjadi hamba kebenaran, biarlah engkau hidup dengan bijaksana. Orang yang bijaksana itu, saudaraku, orang yang mau, saudaraku, atau tahu mana hal yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Jadi orang bijaksana. Apa yang harus kau lakukan sesuai firman Tuhan? Lakukan. Kalau bukan, jangan, saudara. Ketika kau lakukan ini, kau akan lihat kebaikan Tuhan luar biasa. Tuhan akan membuat apa yang kau usahakan semakin berhasil. Amin. Apa yang kau lakukan, Tuhan akan buat semakin berhasil. Anak-anak muda, ketika kau libatkan Tuhan, takut akan kau akan dipenuhi hikmat. Kau jadi orang-orang yang berhasil, sukses. Amin.
Ketika engkau akan libatin Tuhan, engkau akan lihat bagaimana Tuhan campur tangan. Jangan takut, barangkali engkau hari ini sedang mengalami kegagalan. Atau barangkali engkau berpikir, aku gak bisa terusin sekolah lagi. Aku cuma SMA, atau aku cuma SD kelulusan. Aku gak mungkin barangkali, karena barangkali keadaan sudah gak bisa lanjutin sekolah. Tapi saya mau katakan, ada orang-orang yang lulusan SD bisa berhasil, bisa sukses jadi pengusaha sukses. Ada lulusan SMA. Saya lihat banyak konglomerat orang-orang kaya sukses karena mereka sudah mau berjuang, mereka mau berusaha. Dan saya percaya setiap kita mau melibatkan Tuhan dan terus berjuang, kita akan menjadi orang yang sukses dan berhasil. Amin. Saudara yang percaya, beri kemuliaan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Percayalah bahwa Tuhan itu hebat. Biarlah hidup kita selalu hidup berkenan kepada Tuhan. Biarlah kita selalu ingin mengiring Tuhan. Kita berjalan bersama Tuhan. Maunya Tuhan apa? Itu yang harus kita lakukan, saudaraku. Katakan mengiringmu. Seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, makan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku berjantamu untuk kemuliaan-Mu. Ini biarlah menjadi doa kita yang akan di hadapan Tuhan. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku berjantamu untuk kemuliaan-Mu. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan mengasihi setiap kita. Maka itu Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Supaya kita dibenarkan, diampuni. Kita beroleh saudaraku kasih, anugerah, dan kebaikan Tuhan itu boleh dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan ingin kita menghargai keselamatan. Hari ini barangkali engkau sempat gagal. Engkau jatuh dalam dosa. Saudaraku, tidak ada kata terlambat kalau engkau ingin kembali kepada Tuhan. Jangan biarkan akhirnya iblis menghancurkan hidupmu. Membuat iblis akhirnya saudaraku menutup sumber berkat hidupmu, yaitu Tuhan. Jangan buat iblis menghancurkan akhirnya bisnismu, pekerjaanmu. Hanya karena perbuatan dosa, karena hawa nafsu, keinginanmu. Jangan biarkan engkau dalam kuk perhambaan. Tapi biarlah engkau hidup dalam kebenaran. Menjadi hamba kebenaran. Maka engkau akan lihat, Tuhan akan membuka, memberkati lebih dan lebih lagi. Hari ini Bapak Ibu, ini waktu yang tepat untuk kita katakan, Tuhan ampuni aku. Aku salah, aku bertobat, aku mau berubah. Aku mau hidup dalam kebenaran-Mu dan menjadi hamba kepada-Mu. Kalau kau itu orang yang angkat tanganmu tinggi-tinggi, taruh tangan kirimu di dada. Hari ini Tuhan mau pulihkan setiap kita. Dia akan bela kita, Dia akan angkat kita. Barangkali karena kesalahan kita, kita terpuruk. Tapi hari ini Tuhan mau sanggup pulihkan ketika Dia melihat hati yang mau mengarahkan hatinya kepada, yang mau menyesal, bertobat dan mau katakan ini aku. Jadikan aku bencana-Mu Tuhan. Seperti apa yang Kau ingin. Aku mau Tuhan hari ini. Engkau ubah hidupku. Aku percaya Tuhan, Engkau sanggup memulihkan. Memulihkan keluarga, keadaanku. Pulihkan aku terlebih dahulu.
Ampuni aku. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Kau lihat setiap tangan-tangan yang terang. Engkau tahu Tuhan, kami barangkali Tuhan tidak sempurna. Kami salah di hadapan. Tapi hari ini kami merendahkan hati kami mengaku. Kami mau bertobat. Kami menyesal. Kami mau berubah. Hari ini Tuhan, dalam nama Yesus, ampuni kami, sucikan kami, layakan kami Tuhan. Dalam nama Yesus, akui Dia Tuhan. Engkaulah Yesus, katakan, Tuhan, aku percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Aku minta Tuhan, dan dikatakan, Engkau bertakhta berdaulat atas hidup. Roh Kudus, katakan, pegang kendali hidupku. Hari ini Tuhan, Kau dengar seruan mereka. Maka mujizat-Mu Kau nyatakan. Kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi. Tuhan, Kau bukakan pintu berkat. Hari ini mereka akan hidup dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, katakan. Dirimu seumur hidupku masuk dalam rencanamu tanpa pikiranku, kehendakku. Ku serahkan padamu harapanku. Teguh bersamamu Bapa, jadikan ku rencanamu untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, layakan kami hari ini untuk kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami tahu Tuhan, hari ini Engkau sudah mengampuni kami atas semua kesalahan kami, sehingga kami boleh layak Tuhan untuk menerima perjamuan kudus ini. Karena kami tahu ketika kami akan makan roti merupakan persekutuan, gambaran persekutuan dengan tubuh-Mu. Kami minum anggur merupakan persekutuan dengan darah-Mu. Kami percaya kami mengingat pengorbanan-Mu di kayu salib. Bahwa Engkau sudah mengampuni kami, menyucikan kami, membenarkan kami. Maka kami percaya ketika kami ambil bagian dalam perjamuan, kami akan alami kuasa Tuhan. Kuasa-Mu nyata. Kuasa pengorbanan-Mu Yesus di kayu salib nyata. Ketika kami makan roti dan anggur perjamuan ini, kami mengingat pengorbanan-Mu. Maka kami percaya yang sakit oleh bilur-bilur-Mu, yang tercurah di kayu salib, itu menyembuhkan kami, memulihkan, dan oleh kuasa darah-Mu Tuhan, persekutuan tubuh-Mu, kami percaya kami milik-Mu. Tuhan akan terus menolong kami. Tuhan akan mujizat pertolongan terjadi. Memulihkan keluarga kami, usaha pekerjaan, masa depan kami. Dan kami percaya banyak hal doa-doa kami akan dijawab saat ini. Ketika kami percaya kami melakukan perjamuan kudus dengan mengingat akan kasih dan pengorbanan. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, lakukan perjamuan kudus ini bukan hanya sebagai sebuah rutinitas yang akan dilakukan di dalam gereja setiap awal bulan. Tapi ada kuasa dalam perjamuan kudus ini. Bukan roti dan anggurnya. Tapi iman kita kepada Tuhan. Kita makan roti dan anggur ini, kita percaya ada persekutuan dengan tubuh dan darahnya. Berarti engkau akan lihat ada kuasa mujizat. Pemulihan itu akan terjadi. Engkau akan lihat bahwa ada mujizat akan kau alami. Kemenangan demi kemenangan. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, siapkan roti dan anggur yang telah saudara terima. Kita mau angkat roti ini tinggi-tinggi terlebih dahulu. Sebelum kita makan roti ini, dengarkanlah firman Tuhan yang berkata demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Saudara yang percaya bahwa roti ini merupakan persekutuan dengan tubuh Yesus. Makanlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saat ini kita menyiapkan anggur yang telah Bapak Ibu sudah terima. Agak tinggi-tinggi anggur ini. Sebelum kita meminumnya, dengarkan firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai datang. Saudara yang percaya bahwa anggur ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus, minumlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara, naikkan syukurmu, katakan terima kasih. Aku terima kuasa salib Kristus. Katakan aku terima kuasa Tuhan. Aku percaya aku terima kuasa daripada Tuhan, dan aku katakan, oh yang sakit katakan aku bersyukur Tuhan. Kau sembuhkan aku, kau pulihkan aku, kau pulihkan aku. Kami bersyukur Tuhan, Engkau dahsyat. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu. Kami terima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya Yesusku, Kau Tuhan pujianku. Terima kasih, oh Yesusku, selamanya ku cinta Kau. Terima kasih. Terima kasih setiap kita yang percaya sudah boleh mengalami kuasa, mujizat, pertolongan daripada Tuhan. Katakan bersama-sama saya dalam nama Yesus. Amin. Beri kemuliaan Tuhan kepada saudaraku. Silakan duduk dan kita akan mendengarkan pengumuman. Terima kasih telah beribadah bersama Revival Worship Church, Reward Church. Tentunya kami sangat ingin mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk kembali beribadah bersama kami di setiap hari Minggu pada pukul 11 dan juga pukul 14 atau jam 2 siang. Tentunya di setiap ibadah kami juga menyiapkan ibadah untuk anak-anak sekolah minggu.
Kami juga mengajak kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk menjadi bagian dari keluarga besar Reward Church. Dan kami juga sangat senang jika ada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ingin mengambil bagian dalam pelayanan di Reward Church sebagai aser, guru sekolah minggu, multimedia, musik, dan singers. Bisa langsung menghubungi para aser yang bertugas pada saat ini. Jika Bapak Ibu membutuhkan pelayanan baptisan air dan penyerahan anak, bisa langsung menghubungi para aser yang bertugas setelah ibadah selesai. Selain ibadah hari Minggu, kami juga mengadakan ibadah di tengah minggu, yaitu ibadah malam mujizat, ibadah wanita, dan ibadah youth. Untuk tanggal dan waktunya akan kami info lebih lanjut. Untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, bisa langsung men-scan QR Code atau mentransfer rekening gereja yang akan tertera di sini. Selamat memberi. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Undang kita berdiri. Tak ada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Sama-sama. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berapa di antara saudara yang mengalami kebaikan Tuhan boleh lihat tangan-tangannya terangkat. Amin. Dia baik selalu buat setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh bilang kiri kanan, dia baik buat kamu juga. Yesus baik, Yesus baik bagimu, dulu sekarang sampai selamanya. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik.
saja El Shaddai. Amin. Allah kuasa Berkatnya berkatnya Haleluya. Haleluya. Kami percaya kami pulang menerima berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Kami percaya kami pulang mengalami kemenangan. Kami pulang, kami mengalami kesembuhan. Kami pulang, Tuhan, kami akan melihat setiap apa yang kami lakukan hari-hari ke depan. Tuhan akan buat berhasil. Dan kami percaya dalam nama Yesus, kami adalah hamba kebenaran. Kami hidup dalam kebenaran-Mu, Tuhan, selama-lamanya. Dan jemaat Tuhanku, angkatlah kedua tangan-Mu. Dan setelah Kau pulang, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus. Penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya.